Bagaimana pendapat Ustaz dengan zikir-zikir tertentu, bilangannya seperti 1000 kali, 2000 kali? Masalahnya, kalau tanpa ada keyakinan tertentu, boleh-boleh saja seorang la ilaha 1000 kali, 2000 kali. Tetapi kadang-kadang Disebarkan kepada masyarakat, barang siapa yang baca ini 1000 kali, barang baca ini 2000 kali, ini repot. Nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali, dan termasuk salawat nariyah. Mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi menghitungnya saja saya rasa susah sekali, dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswajah dan seluruh subscriber A'afanti Channel dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, amin Allahumma amin. Dua orang ustadz di awal telah kita dengarkan. Yang pertama Ustadz Firanda, yang kedua Ustadz Sufyan Khalid. Pak Dr. Ustadz Firanda ini dengan Ustadz Sofwan Khalid, beliau menjelaskan tentang suatu zikir atau amalan, sholawat dan lain-lain sebagainya yang ditentukan bilangannya ini adalah termasuk dari bid'ah. Jadi menurut Ustadz Sofwan Khalid, ketika sholawat atau amalan tertentu, zikir tertentu kemudian diamalkan dengan jumlah tertentu, maka ini termasuk dari bid'ah. Lagi-lagi dasarnya karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang dijelaskan oleh Pak Dr. Firanda itu. Jadi ketika sesuatu, misalnya kita zikir la haula wala quwata illa billah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, kita baca 1000 kali, silahkan. Tetapi kata Ustadz Firanda, jangan sampai meyakini ketika dibaca 1000 misalnya seperti ini ada faidah, ada fadilah tertentu, ini yang tidak boleh, kata Ustadz Dr. Firanda ini. Baik, sebenarnya bagaimana tanggapan dari petinggi ulama mereka sendiri tentang menentukan hitungan zikir, menentukan hitungan amalan ketika dibaca dengan hitungan tertentu dan meyakini ada fadilah tertentu? Apakah itu memang bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya lagi-lagi akan menjawab dari petinggi mereka, yaitu dalam kitab Madarijus Salikin, yang mana kitab ini dikarang oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam juz 1 Shahifah 482, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, wa min tajribatis salikin allati jarrabuha fa'alfauha sahihatan, termasuk dari tajribatus salikin, hasil uji coba dari orang-orang salik, orang-orang yang berjalan untuk wusul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dicoba oleh mereka, yang telah dilalui oleh mereka, dan ternyata mereka telah menemukan bahwa itu memang benar-benar sahih, yaitu anna man atmana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, barang siapa yang rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, awrasahu dzalika hayatal qalbi wal aqli, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan kepada orang yang membacanya itu hayatal qalbi wal aqli, akal dan hati ini akan diberikan kehidupan, artinya dihidupkan oleh Allah dan tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan hati kita itu. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Dan bahkan beliau mengutip pernyataan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ke bawah beliau itu berkata, wa sami'tuhu yaqul, saya mendengar Ibnu Taimiyah berkata, saya mendengar guru saya berkata,
menjelaskan guru saya itu man wadhafa ala arba'ina marrotan. Barang siapa yang rutin membaca 40 kali. Kulla yaumin, setiap hari. Apa? Kapan rutinnya itu? Baina sunnatil fajri wa sholatil fajri. Di antara sunnah fajar setelah adzan, kemudian sunat fajar sampai wa sholatul fajri, sampai sholat fajarnya, yakni dari qobliyatus subhi, dari sholat qobliyah subhi sampai dikumandangkannya sholat subuh itu, jeda di antara itu dibaca 40 kali setiap hari, kata Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim ini. Apa yang dibaca? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis hasolat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbu. Jadi kesimpulannya, kata Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, barang siapa yang setiap hari orang itu rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis 40 kali tiap hari, dibaca setelah qobliyatas subhi, menunggu sholat subuh, dibaca tiap hari 40 kali, maka hasolat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu. Hatinya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihidupkan dan tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk teman-teman Wahabi ya, teman-teman Wahabi silahkan bandingkan dua orang ulama Wahabi, yakni Ibnul Qayyim al-Jauziyah beserta gurunya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan demikian. Jadi menentukan bilangan dibaca 40 kali dan menentukan waktunya dibaca di antara adzan subuh menunggu subuh. Jadi bilangannya ditentukan, waktunya pun ditentukan, fadilahnya juga ditentukan. Silahkan cari ini hadisnya, dalilnya, contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicari. Apakah ini ada? Tetapi kenapa ini dikerjakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sampai ditulis, diabadikan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin juz 1? Apakah Anda, Ustadz Firanda dan Ustadz Sofyan Khalid ini berani mengatakan bid'ah terhadap Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan berani mengatakan bid'ah sesat calon neraka terhadap Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah? Beranikah Anda mengatakan demikian? Tetapi Anda begitu tajamnya mengatakan bahwa ini bid'ah ketika ada orang yang mengerjakan amalan salawat dibaca 1000 kali, salawat dibaca 4.444 kali. Anda dengan tegas mengatakan ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi beranikah Anda mengatakan bahwa Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu adalah pelaku bid'ah yang diancam dengan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Beranikah Anda mengatakan seperti itu? Jadi jangan tajam hanya kepada lain kelompoknya Anda, tetapi ketika Anda berbicara terhadap kelompoknya Anda diam. Anda tidak berani mengatakan sesat terhadap Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Anda tidak berani mengatakan sesat terhadap Ibnu Taimiyah. Padahal kalau Anda teliti, kita teliti, Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah ini banyak sekali mengerjakan bid'ah yang sama persis yang dikerjakan oleh orang-orang aswaja yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk Pak Ustadz Sofyan Khalid dan Ustadz Dr. Firanda, begini saja. Jadi Anda itu harus adil. Ketika Anda itu mengatakan sesat terhadap orang-orang aswaja, orang-orang yang mengamalkan sholawat, mengamalkan zikir tertentu dengan bilangan jumlah bilangan tertentu, Anda mengatakan sesat, Anda mengatakan ini adalah bid'ah, Anda mengatakan ini semacamnya lakopar kafir, semacamnya bid'ah semacamnya. Tapi ketika kelompok Anda, ketika ulama Anda mengerjakan sesuatu yang juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda seharusnya harus tegas juga, Pak Ustadz. Ya, harus tegas juga. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Kalau bid'ah ya bid'ah begitu, langsung.
Dan ini banyak diamalkan oleh orang-orang Aswaja. Saat subuh, mereka setelah adzan menunggu iqamah, mereka membaca la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Ini banyak dibaca di masjid-masjid orang-orang NU, orang-orang Aswaja ini. Setiap subuh ini menunggu adzan, menunggu iqamah subuh. Baik, demikian sekedar penjelasan dari kami, tanggapan kami untuk dua orang ustadz, Pak Dr. Firanda dan Ustadz Sofyan Khalid. Semoga bermanfaat. Wa akhiran bini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.